Kecelakaan mobil tak terduga, musuh bebuyutan datang mengejek. Memanfaatkan ketidakmampuannya berbicara, aku berpura-pura amnesia dan berkata, sayang, dengan rasa ingin bermain-main. Kenapa kamu baru datang? Melihat wajah kaku musuh bebuyutanku, hatiku berbunga-bunga. Aku sedikit terlambat datang, katanya sambil mencium pipiku sebagai permintaan maaf. Merasakan kelembapan di pipiku. Aku tiba-tiba merasa pusing, kelembapan di pipiku terasa seperti petir menyambar otakku. Shen Yan'an, 28 tahun, CEO Shin Technology, seorang pemuda berbakat yang diakui di dunia bisnis. Saat ini berbaring di ranjang rumah sakit, merasa pandangan duniaku runtuh. Ulangi, 5 menit yang lalu. Aku masih berpuas diri dengan kecerdikanku. Bangun dari kecelakaan mobil dan melihat musuh bebuyutanku, Yu Baiwei, berdiri di samping tempat tidur. Wajah cantiknya yang selalu mengejek, tetapi jarang menunjukkan ekspresi khawatir, membuatku ingin bermain-main. Aku berinisiatif berakting sebelum dia berbicara. Sayang, kenapa kamu baru datang? Entah kenapa aku menggunakan kata sayang. Mungkin karena efek samping obat bius, atau mungkin karena melihat ekspresi terkejutnya. Perasaan senang jahat saat menggunakannya. Tapi bagaimanapun, aku tidak pernah menyangka Yu Baiwei akan menjawab seperti ini. Aku sedikit terlambat datang, katanya. Dia mencium pipiku dengan lembut. Saat itu, aku hampir melompat dari ranjang rumah sakit. Yu Baiwei, putri grup Yu, musuh bebuyutanku selama 5 tahun di pasar, benar-benar menciumku. Ini bukan ilusi. Bibir yang terlalu lembut dan aroma melati yang samar membuat ini terasa nyata dan menakutkan. Ada apa? Apa kamu merasa tidak enak badan? Yu Baiwei memiringkan kepalanya menatapku, dan perhatian di matanya terlihat sangat tulus. Hari ini dia tidak memakai riasan tebal yang biasa dia gunakan untuk terlihat agresif. Wajahnya yang polos ternyata sangat murni dan menawan. Tenggorokanku tercekat, otakku berputar cepat, dan aku menjawab dengan suara lemah. Yu Baiwei segera membunyikan bel panggilan dengan gerakan secepat kilat. Dokter bilang kamu mungkin mengalami gegar otak ringan. Normal jika ingatanmu terganggu, katanya sambil menyisir dahiku dengan lembut. Menyingkirkan beberapa helai rambut yang tidak patuh. Jangan khawatir, aku akan selalu menemanimu. Ujung jarinya sedikit dingin, tetapi sentuhannya terasa panas seperti besi membara. Seluruh tubuhku menegang. Apakah akting ini berlebihan? Aku berusaha mengendalikan otot wajahku dan memaksakan ekspresi bingung dan bergantung. Sayang, apakah aku sudah tidur lama? Bulu mata Yu Baiwei bergetar lembut. Dia menggenggam tanganku. Tindakan ini hampir membuatku refleks menariknya, dan berkata dengan lembut. Sudah 3 hari, tahukah kamu betapa khawatirnya aku? Telapak tangannya hangat, dingin, dan kering. Hanya ada kapalan akibat sering memegang pena selama bertahun-tahun. Detail ini membuatku linglung. Ternyata tangan musuh bebuyutan terasa seperti ini. Perawat mendorong pintu dan masuk, memecah suasana aneh dan ambigu ini. Yu Baiwei secara alami melepaskanku. Bangun dan berikan tempat duduk, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan wajahku, Tuan Shen. Bagaimana perasaannya? Perawat bertanya sambil memeriksa infus. Lumayan. Hanya saja. Aku melirik Yu Baiwei, dengan sengaja mengatakan sesuatu yang tidak jelas. Ada beberapa hal yang tidak terlalu kuingat. Perawat mengangguk mengerti. Gejala umum pada orang tua. Nona ini pacarnya. Ya, dengan adanya orang terdekat, pemulihan akan lebih cepat. Aku hampir terseda air liurku sendiri. Tetapi Yu Baiwei sudah menjawab dengan senyum, aku akan menjaganya dengan baik. Setelah perawat pergi. Hanya kami berdua yang tersisa di bangsa lagi, udara tiba-tiba menjadi kental. Mau minum? Yu Baiwei mengambil gelas air di samping tempat tidur, gerakannya terampil seperti sudah dilakukan selama ratusan tahun. Aku ragu-ragu mengangguk. Dia dengan hati-hati menopang punggungku dan mendekatkan tepi cangkir ke bibirku. Posisi ini hampir seperti pelukan. Aroma melati dari rambutnya menyerangku lagi. Air hangat mengalir di tenggorokanku, tetapi aku merasa lebih haus. Sudah berapa lama kita bersama? Aku memutuskan untuk berinisiatif menyerang dan menguji batasnya. Yu Baiwei meletakkan gelas air, matanya tiba-tiba menjadi lembut dan sedih. 3 tahun 4 bulan. Dia berhenti sejenak, sejak pesta bisnis itu, kamu melindungiku dari minuman keras. Jantungku berdebar kencang. Itu memang kejadian nyata, tetapi saat itu aku hanya tidak ingin melihatnya merebut pelanggan kami. Kemudian kami berjuang mati-matian untuk proyek itu. Bagaimana bisa ada romansa? Aku ingat hari itu kamu mengenakan setelan biru tua. Dasi itu adalah hadiah ulang tahun yang aku berikan. Yu Baiwei terus mengarang, detailnya sangat spesifik hingga menakutkan. Keringat dingin muncul di punggungku. Dia mungkin sudah merencanakannya. Atau benar-benar berpikir bahwa kami berkencan. Tepat pada saat ini, pintu bangsal terbuka lagi. Asisten Kuang yang bergegas masuk dengan setumpuk dokumen. CEO Shen, kudengar Anda sudah bangun. Ini perlu segera ditandatangani. Suaranya berhenti tiba-tiba. Matanya membelalak melihat Yu Baiwei memegang tanganku. Yu Baiwei dengan tenang mengambil dokumen.
Dokter mengatakan dia perlu istirahat, tinggalkan dulu urusan pekerjaan. Rahang Wang yang hampir jatuh ke lantai. Yu, Direktur Yu, apa ini? Aku pacarnya, kata Yu Baiwei tanpa mengubah ekspresinya, sambil meletakkan dokumen di meja kecil yang jauh. Apakah ada masalah? Aku melihat kepanikan seperti kiamat di mata Zhang Cheng. Lagi pula, seluruh perusahaan tahu bahwa bulan lalu aku memarahi Yu Baiwei selama setengah jam di ruang rapat karena grup Yu merebut tender. Tidak masalah. Sebelum Xiao Wang melarikan diri, dia memberiku tatapan, apakah kamu terkena guna-guna? Aku melihat punggung Xiao Wang yang pucat pasi melarikan diri, hatiku campur aduk. Sekarang sudah beres, seluruh perusahaan akan mengira aku gila, ya? Sayang, apakah kamu menakuti karyawanku? Aku sengaja berkata dengan nada manja, ingin melihat bagaimana Yu Baiwei merespons. Yu Baiwei mengangkat alisnya, tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencubit daguku. Shen Yan'an, tahukah kamu apa yang paling aku sukai darimu? Ujung jarinya sedikit menekan. Aku terpaksa menatap langsung mata rubahnya, jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Aku tidak tahu apakah itu karena gugup atau yang lainnya. Apa? Aku tergagap. Justru penampilanmu yang seperti ini sekarang. Dia mendekat ke telingaku. Napas hangatnya menyapu daun telingaku. Jelas ingin melawan, tetapi harus bekerja sama denganku dalam sandiwara ini. Seluruh tubuhku menegang. Dia tahu. Yu Baiwei menegakkan tubuh. Dengan senyum kemenangan di wajahnya. Dokter bilang ingatanmu mungkin berhenti 3 tahun lalu, saat kita baru bersama. Dia mengedipkan mata. Perlu aku bantu mengingatnya? Sayang. Tenggorokanku tercekat. Wanita ini bermain api. Baiklah. Aku memutuskan untuk membalas, mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya. Bagaimana kalau kita mulai mengingat dari ciuman pertama kita? Yu Baiwei jelas tidak menyangka langkah ini. Pergelangan tangannya sedikit gemetar di telapak tanganku, tetapi detik berikutnya, dia membungkuk mendekat, begitu dekat hingga aku bisa melihat bayanganku di pupil matanya. Di kantormu, dia berkata pelan, aku mengantarkan kontrak. Kau menekanku di pintu, otakku meledak. Hari itu memang terjadi hal serupa. Hanya saja kami hampir berkelahi. Lalu, tanyaku dengan suara serak. Tidak yakin jawaban apa yang ingin ku dengar. Bibir Yu Baiwei hampir menempel padaku. Lalu kau? Kata-kata Yu Baiwei belum selesai, pintu kamar rumah sakit tiba-tiba didorong terbuka dengan keras. Nian-an, ku dengar kau mengalami kecelakaan mobil. Ibu sangat khawatir. Suara ibuku tiba-tiba berhenti. Ayah mengikutinya dari belakang, keduanya menatap kosong ke tempat tidur rumah sakit. Kami hampir berdekatan. Orang tua sedang berlibur di Eropa, mendengar aku mengalami kecelakaan mobil, mereka langsung terbang kembali semalaman. Udara langsung membeku. Secara refleks aku ingin mendorong Yu Baiwei menjauh, tapi dia malah menggenggam jariku. Halo Paman dan Bibi. Yu Baiwei dengan tenang berdiri tegak dengan senyum yang pantas di wajahnya. Saya pacar Shen Yan'an, Yu Baiwei. Pacar? Suara ibu meninggi 8 oktav, tas di tangannya juga jatuh ke tanah. Ekspresi ayah seperti melihat alien menginvasi bumi, UC Group. Pelipis Yu Baiwei berdenyut-denyut. Tamatlah riwayatku. Ya, Yu Baiwei dengan murah hati mengangguk, bahkan membantuku menarik selimut. Kami sudah bersama selama lebih dari 3 tahun, hanya saja belum sempat memberitahu kalian berdua. Ibu berjalan mendekat dengan cepat. Tatapan matanya bolak-balik antara aku dan Yu Baiwei, tapi bulan lalu berita mengatakan kalian bersaing di acara penawaran? Persaingan bisnis saja. Yu Baiwei tersenyum menyela. Secara pribadi hubungan kami sangat baik. Dia berkata sambil dengan mesra mengacak-acak rambutku. Aku merasa sesak. Entah kenapa, tiba-tiba mata ibuku memerah. Bagus sekali. Aku selalu khawatir Nian-an si gila kerja ini akan kesepian sampai akhir hayat. Sementara ayah mendengar ini, berjalan ke arahku, menatapku dengan curiga. Kau menyembunyikannya cukup dalam ya, anak muda. Membuka mulut, aku menyadari tidak ada cara untuk menjelaskan. Mengakui aku berakting? Lalu bagaimana dengan Yu Baiwei menciumku? Terus berpura-pura amnesia? Orang tuaku akan benar-benar mempercayakanku pada wanita iblis ini. Dia baru saja bangun dan ingatannya masih agak kacau. Yu Baiwei dengan alami mengambil alih pembicaraan. Aktingnya setingkat ratu film. Dokter mengatakan yang terbaik adalah tidak membuatnya terstimulasi. Ibu langsung memegang tanganku dengan iba. Kasihan Nian-an. Kalau begitu, Nona Yu, tolong bantu jaga Nian-an selama ini. Tentu saja, lagi pula aku pacarnya. Yu Baiwei tersenyum. Aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri ibu mengeluarkan gelang giok dari tasnya. Itu hadiah pertemuan menantu perempuan dari keluarga. Langsung dipakaikan di pergelangan tangan Yu Baiwei. Bibi, ini terlalu berharga. Yu Baiwei berpura-pura menolak. Terimalah, toh cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Ibu tertawa lebar, memperlihatkan giginya. Melihat adegan ini, aku menutup mata dengan putus asa. Apa-apaan ini? Ayah menepuk bahuku dengan sungguh-sungguh dan berkata, seleramu bagus, nak.
Nona Yu jauh lebih baik daripada semua wanita yang dijodohkan sebelumnya. Aku yang sudah lelah, merasa seperti diserang sejuta kali lipat. Setelah perawat akhirnya membujuk orang tuaku untuk pergi ke kantor dokter menanyakan kondisi, aku sudah mencengkeram pergelangan tangan Yu Baiwei. Apakah kamu gila? Yu Baiwei memiringkan kepalanya menatapku. Gelang giok itu memancarkan cahaya lembut di bawah lampu. Kenapa? Pacar? Siapa pacarmu? Aku merendahkan suara, permainan ini harus diakhiri. Yu Baiwei membungkuk. Rambut panjangnya jatuh di dadaku. Kalau begitu, kamu harus pergi dan memberitahu paman dan bibi sekarang bahwa kamu berpura-pura menjadi satu keluarga. Dan ketahuan olehku di tempat. Aku merasa kehilangan kata-kata dan dia berkedip dengan bangga. Bekerja samalah dengan patuh. Kita akan berpisah dengan damai setelah ingatanmu pulih. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Aku menggertakkan gigi, wajahku menjadi agak mengerikan. Yu Baiwei tiba-tiba mengulurkan tangan dan menutupi pipiku. Ibu jari dengan lembut membelai sudut bibirku. Lalu, suaranya tiba-tiba menjadi lembut. Saat kamu mengalami kecelakaan mobil, aku benar-benar ketakutan. Aku tertegun. Sebuah kilatan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya melintas di mata Yu Baiwei. Rapuh dan nyata. Tapi, dia dengan cepat kembali ke ekspresi liciknya. Anggap saja menemaniku bermain drama, oke? Jantungku tiba-tiba berdetak kencang. Aku mengangguk tanpa berpikir. Dia tersenyum dan hendak bangkit, tetapi aku menariknya saat dia berbalik. Tunggu. Aku mengerutkan kening, karena kita akan berakting. Kita harus tahu naskahnya, kan? Bagaimana kita bisa bersama? Mata Yu Baiwei berbinar. Pesta bisnis, kamu menahan minuman keras untukku. Kemudian kamu berinisiatif mengejarku selama 3 bulan. Omong kosong. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutku, aku langsung menyesal. Yu Baiwei menunjukkan senyum kemenangan. Sepertinya ingatan beberapa orang pulih dengan cepat. Aku melepaskannya dengan angkuh. Dia tiba-tiba membungkuk. Dan berbisik di telingaku, tenang saja, aku akan menjadi pacar yang sempurna. Nada itu, aku tidak tahu apakah itu ancaman atau janji. Hari dokter mengumumkan aku bisa keluar dari rumah sakit. Seluruh ruangan memancarkan atmosfer yang aneh. Orang tuaku dan Yu Baiwei berdiri di samping tempat tidur. Aku menghadap sepasang mertua dan menantu perempuan mereka. Ibu bahkan sudah membantu Yu Baiwei mengepak barang bawaannya. Barang-barang keperluan sehari-hari yang dia bawa ke rumah sakit untuk menjagaku selama ini. Nian An. Dokter bilang kamu belum bisa sepenuhnya mandiri untuk sementara waktu, jadi ibu menggosok-gosok tangannya. Matanya berbinar menatap Yu Baiwei, pelipisku berdenyut-denyut, Bu. Aku bisa menyewa perawat. Omong kosong apa? Ayah menepuk pundakku. Mana ada pacar sendiri tinggal di apartemen, sendiri menyewa perawat. Yu Baiwei berdiri di belakang orang tua. Sambil tersenyum licik padaku, di tangannya menggantung gelang giok sialan itu. Paman dan bibi, jangan khawatir. Katanya patuh, apartemenku ada kamar tamu, dekat dengan perusahaannya. Aku membelalakan mata, tunggu. Kapan dia berunding dengan orang tuaku? Bagus sekali, ibu dengan semangat menggenggam tangan Yu Baiwei. Anak ini sejak kecil tidak pandai menjaga diri. Ada kamu yang menjaganya, kami merasa tenang. Begitulah, dalam situasi aku belum sempat melawan. Aku digiring ke apartemen Yu Baiwei. Kediaman Yu Baiwei terletak di lantai atas sebuah apartemen mewah di pusat kota. Luas dan terang benderang hingga membuat geram. Setelah masuk, aku berdiri di depan pintu masuk. Tiba-tiba menyadari masalah serius, aku tidak membawa pakaian ganti. Yu Baiwei mengeluarkan sepasang dari rak sepatu. Sandal pria baru dan melemparkannya ke kakiku. Sudah disiapkan sejak lama. Aku menunduk menatap sandal yang pas itu. Ada sedikit perasaan aneh di hatiku. Kapan kamu? Hari ketiga kamu dirawat di rumah sakit. Katanya enteng, lalu berbalik menuju ruang tamu. Aku menyuruh asisten untuk mengisi penuh semua pakaianmu. Pakaian ada di lemari kamar tamu. Aku mengikutinya melewati ruang tamu. Di luar jendela dari lantai ke langit-langit adalah pemandangan malam seluruh kota. Sosok Yu Baiwei tampak sangat kurus di bawah cahaya lampu. Aku tiba-tiba teringat sebelum kecelakaan mobil. Terakhir kali aku bertemu dengannya, dia mengenakan setelan jas yang rapi, memaksaku mundur selangkah demi selangkah di meja perundingan. Tapi setidaknya kali ini, kamar tamu ditata dengan sederhana dan nyaman. Di lemari memang tergantung deretan. Kemeja dan pakaian kasual baru, bahkan celana dalam dan kaos kaki pun sudah lengkap. Aku dengan santai membolak-balik labelnya. Semuanya merek yang biasa aku gunakan. Kamu menyelidikiku? Aku berbalik bertanya pada Yu Baiwei yang bersandar di kusen pintu. Dia mengangkat bahu. Medan perang itu seperti medan perang. Memahami lawan adalah keterampilan dasar. Berhenti sejenak, lalu menambahkan, lagi pula, sekarang aku pacarmu. Bukankah normal mengingat ukuran pakaian pacar? Aku kehilangan kata-kata. Wanita ini selalu berhasil membungkam setiap keraguanku, terutama adegan di lorong. Handuk dan perlengkapan mandi sudah disiapkan, dia menunjuk ke arahnya, aku akan memanaskan semangkuk makanan.
Keluarlah untuk makan setelah kamu selesai berkemas. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Meninggalkanku berdiri di tengah kamar tamu, tiba-tiba menyadari bahwa aku berada di jantung wilayah musuh. Saat air hangat mengalir di tubuhku, aku masih memikirkan bagaimana mengakhiri lelucon ini. Mengakui bahwa aku berpura-pura amnesia, lalu bagaimana menjelaskan ciuman Yu Baiwei padaku, melanjutkan sandiwara ini. Tuhan tahu rencana apa yang sedang dipikirkan wanita licik ini. Saat mengeringkan tubuhku, aku baru menyadari bahwa aku tidak membawa pakaian ganti. Seharusnya ada piyama yang disiapkan Yu Baiwei di ruang ganti di luar kamar mandi. Aku membuka pintu dengan handuk melilit tubuhku, tetapi membeku di tempat pada detik berikutnya. Yu Baiwei berdiri membelakangiku di tengah ruang ganti. Kemeja yang baru saja dilepas tergantung di lengannya, memperlihatkan seluruh punggungnya, yang membuatku terkejut. Bukan tubuhnya yang nyaris sempurna, melainkan memar keunguan yang mencolok di bawah tulang belikat kanannya. Aku masih berpikir, bekas memar kecil yang mengerikan itu. Maaf, aku buru-buru berbalik. Tetapi mendengar dia tersentak menarik napas. Jangan bergerak, dia bangkit terhuyung-huyung. Dengan cepat meraih jubah mandi dan membungkus dirinya, tetapi rasa sakit membuatnya berhenti sejenak. Detik berikutnya aku maju untuk menahannya. Tubuhnya yang bergoyang. Kamu terluka? Tidak apa-apa. Dia mencoba melepaskan diri, tetapi aku sudah melihat bekas jahitan di tepi memar itu. Ini luka akibat kecelakaan mobil. Sebuah dugaan mengerikan muncul di benakku. Kamu ada di sana saat itu? Yu Baiwei akhirnya menyerah untuk melawan, dan menghela napas. Dia berkata dengan nada meremehkan, setelah mobilmu ditabrak, sebuah sedan hitam hampir menabrak lagi. Sedikit menghalangi, nada suaraku tiba-tiba meninggi. Hampir tertabrak sampai mati kamu sebut sedikit, tidak heran dia muncul di rumah sakit. Tidak heran dia tahu betul tentang kondisiku. Aku juga akhirnya mengerti mengapa dia selalu tidak bisa duduk lama akhir-akhir ini, dan harus berdiri dan bergerak sesekali. Yu Baiwei mendongak menatapku, matanya memancarkan cahaya kuning keemasan di bawah cahaya lembut ruang ganti. Jangan memasang wajah bersalah seperti itu. Aku hanya tidak ingin kehilangan lawan yang pantas dihormati. Jantungku berdebar kencang di dada. Aku tiba-tiba menyadari sandiwara ini mungkin lebih dari sekadar lelucon. Yu Baiwei, tenggorokanku tercekat, tidak tahu harus berkata apa. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyodok dadaku. Hei, jika kamu terus berdiri di depanku dengan tubuh telanjang begini, aku mungkin akan curiga kamu sedang menggodaku. Pacar? Dia melihat ke bawah. Baru kemudian aku menyadari handuk mandi entah sejak kapan sudah melonggar dan tergantung di pinggangku. Hampir jatuh. Baru saja aku dengan panik meraih handuk mandi, Yu Baiwei sudah tertawa dan keluar dari kamar. Makan malamnya sederhana, hanya mie dan salad, tapi tak terduga lezat. Aku duduk di meja makan. Melihat Yu Baiwei dengan terampil menata piring, aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu sering memasak? Kadang-kadang. Dia menuangkanku segelas anggur merah, saat stres, memasak bisa membuatku tenang. Aku mencicipi mie itu. Sausnya kaya dan minyak kenyal. Lebih enak dari yang aku bayangkan. Kenapa? Apa menurutmu wanita tangguh di dunia bisnis? Seharusnya tidak menyentuh air dengan jari, dia mengangkat alis. Aku kira dapurmu hanya digunakan untuk menyimpan sampanye dan pendingin anggur. Aku dengan jujur mengakuinya. Yu Baiwei tertawa. Itu adalah pertama kalinya aku melihat senyumnya yang tulus. Sudut matanya sedikit melengkung. Seperti 2 bulan sabit, Shen Nian-an. Kamu sangat salah paham padaku. Setelah makan, aku berinisiatif untuk mencuci peralatan makan. Yu Baiwei tidak menolak, hanya mengeluarkan sebotol anggur merah lagi dari lemari anggur dan duduk di tepi bar di depan jendela setinggi langit-langit sambil menyesapnya perlahan. Setelah menyelesaikan semuanya, aku berjalan ke sampingnya dan duduk. Lampu-lampu kota berkedip di matanya. Wajahnya yang sedikit mabuk tampak sangat lembut di bawah cahaya redup. Aku baru saja memeriksa informasinya. Memarmu perlu dikompres air hangat. Aku tiba-tiba berbicara. Tangan Yu Baiwei yang menggoyangkan gelas anggur berhenti sejenak. Jadi, aku berdiri. Aku mengambil kotak obat dari ruang penyimpanan dan mengambil kompres hangat dan handuk. Berbalik. Dia ragu-ragu sejenak, akhirnya memunggungiku. Aku dengan lembut membuka kerah gaun tidurnya. Dengan hati-hati aku meletakkan handuk hangat di atas memar itu. Sakit? Aku bertanya dengan suara pelan. Tidak apa-apa. Suaranya agak teredam. Jauh lebih baik dari saat baru terluka. Jari-jariku tanpa sengaja menyentuh kulit di bahu dan lehernya. Sentuhannya sehalus sutra. Yu Baiwei tanpa sadar sedikit gemetar. Aku segera menarik tanganku. Melanjutkan. Namun, dia memerintahkan agar kekuatannya bisa sedikit lebih berat. Aku membasahi handuk lagi dan memerasnya. Kali ini dengan berani menggunakan telapak tangan, seluruhnya menutupi area yang terluka, perlahan memijat otot-otot di sekitarnya. Aroma melati samar tercium dari sela-sela rambut Yu Baiwei, bercampur dengan aroma bibir anggur merah. Itu membuatku sedikit linglung. Shen Nian-an, dia tiba-tiba memanggil namaku. Kenapa kamu berpura-pura amnesia?
Tanganku membeku di udara. Pertanyaan langsung ini datang tiba-tiba karena aku benar-benar tidak mengerti maksudnya. Terkejut melihatmu muncul di bangsal, pasti ingin menjahiliku. Yu Baiwei berbalik. Jarak kami begitu dekat hingga bisa merasakan napas satu sama lain. Lalu, bagaimana sekarang? Masih ingin terus menjahiliku? Matanya berkilauan karena pengaruh alkohol. Masih ada sedikit bekas anggur merah di bibirnya. Tanpa sadar, aku mengangkat tangan dan menyeka bibir bawahnya dengan ibu jari. Aku tidak tahu. Aku berkata dengan jujur. Semuanya terlalu aneh. Yu Baiwei tiba-tiba mendekat, hingga ujung hidung kami hampir bersentuhan. Lalu, bagaimana dengan ini? Apakah masih terasa aneh? Aku tanpa sadar menahan napas, menatap bulu matanya yang bergetar sedikit di dekatku. Anehnya, saat ini aku sama sekali tidak merasa menolak. Yu Baiwei. Suaraku tercekat. Kenapa kamu menciumku hari itu? Ujung jarinya dengan lembut menyentuh jakunku. Karena aku ingin. Jawaban ini membuat jantungku berdebar kencang. Tepat ketika suasananya menjadi semakin ambigu. Ponselku tiba-tiba bergetar hebat. Yu Baiwei mundur selangkah dan menyesap anggurnya dengan acuh tak acuh. Teleponmu. Melirik ID penelepon, nama yang muncul di layar langsung menyadarkanku. Su Qin. Nama ini seperti seember air dingin yang menyiram kepalaku. Su Qin. Mantan pacar pertamaku. Setelah lulus, dia pergi belajar di Jerman. Kami sudah 3 tahun tidak berhubungan. Yu Baiwei dengan tajam memperhatikan keanehanku, mengangkat alis dan bertanya, telepon penting? Ya, seorang teman lama. Aku ragu-ragu menekan tombol jawab. Halo, Shen Nian-an. Suara itu datang dari ujung telepon. Suara Su Qin yang familiar namun asing. Aku baru saja mendengar dari teman sekelas bahwa kamu mengalami kecelakaan mobil. Apa kamu baik-baik saja? Aku tanpa sadar melirik Yu Baiwei. Dia menyesap anggur dengan acuh tak acuh, telinga besarnya jelas tegak. Sudah keluar dari rumah sakit, tidak ada masalah besar. Saya menjawab singkat. Syukurlah. Su Qin menghela napas lega. Bulan depan saya akan selesai studi di luar negeri dan kembali ke negara ini. Kebetulan bisa menemuimu. Jariku tanpa sadar mengetuk meja. Bagaimana kabarmu di Jerman? Baik-baik saja. Hanya saja. Suara Su Qin tiba-tiba melembut. Selama bertahun-tahun ini, saya sering teringat pada masa kuliah kita. Gelas anggur merah Yu Baiwei tiba-tiba tidak sengaja terbentur meja bar dengan suara yang jernih. Saya berdeham. Itu, Su Qin, mungkin aku tidak begitu nyaman sekarang. Ah, maaf. Su Qin sepertinya baru menyadari masalah perbedaan waktu. Kalau begitu, istirahatlah dengan baik. Kita bicarakan lagi setelah aku kembali ke negara ini. Setelah menutup telepon. Ruangan itu seolah dikelilingi oleh suasana yang aneh. Yu Baiwei menggoyangkan gelas anggurnya dan bertanya dengan santai. Mantan pacar? Kejadian beberapa tahun lalu. Saya meletakkan ponsel. Entah kenapa aku merasa sedikit bersalah. Terdengar sangat akrab, ya? Dia terkekeh. Sorot matanya menjadi dingin. Saya tidak menyangka Yu Baiwei akan begitu peka, apalagi dia akan mempermasalahkan ini. Hanya sapaan teman biasa. Saya mencoba mengalihkan topik pembicaraan dengan enteng. Yu Baiwei meletakkan gelas anggurnya. Kaca beradu dengan permukaan meja marmer, menghasilkan suara jernih. Shen Nian-an. Aturan main di antara kita sangat sederhana. Dia berdiri dan menatapku dari atas. Selama menjalin hubungan, saya tidak ingin melihat skandal apapun. Aku mendongak menatapnya. Tiba-tiba aku merasa Yu Baiwei dari sudut pandang ini sangat menekan. Ini hanya panggilan tak terduga. Aku menjelaskan. Kami sudah 3 tahun tidak berhubungan. Benarkah? Yu Baiwei membungkuk, menopang kedua tangannya di sofa di kedua sisiku, menjebakku di antara sayapnya. Rambutnya tergerai, membawa aroma melati yang samar, menyapu pipiku. Jakunku bergerak tanpa sadar. Tiba-tiba aku menyadari betapa ambigu posisi ini. Apakah kamu cemburu? Aku keceplosan. Mata Yu Baiwei berkilat, lalu kembali ke penampilan yang tenang dan mahir. Aku hanya membela hak-hak pacar yang sah. Dia menegakkan tubuh, berbalik, dan berjalan menuju kamar tidur. Aku sedang duduk di sofa di depan jendela dari lantai ke langit-langit, memeriksa email. Pintu kamar tidur tiba-tiba terbuka. Yu Baiwei keluar sambil mengeringkan rambutnya, hanya mengenakan handuk mandi, tetesan air menetes di lehernya yang jenjang. Berkumpul menjadi genangan kecil di tulang selangka. Selamat pagi, sapanya dengan acuh tak acuh. Seolah tidak memperhatikan punggungku yang langsung menegang. Aku memaksa diriku untuk menatap layar laptop. Selamat pagi. Sarapan di dapur? Ya. Sudah kulihat. Dia berjalan ke dapur terbuka di belakangku, dengan sengaja membuat suara berisik dengan cangkir dan piring. Kopi buatanmu? Mesin kopi otomatis. Aku menatap layar, tapi tidak bisa membaca satu kata pun. Dari sudut mataku, dia membungkuk untuk mengambil cangkir. Ujung handuk mandi sedikit naik, memperlihatkan sebagian paha putihnya. Yu Baiwei memegang cangkir kopi dan berjalan di depanku, tiba-tiba membungkuk untuk melihat layar komputerku.
Sedang melihat apa? Serius sekali? Gerakan ini membuat kerah bajunya terbuka lebar. Aku menutup laptop dengan bingung. Laporan perusahaan. Dia terkekeh pelan. Saat dia bangkit, handuk mandinya sedikit melonggar, lalu dia segera menekannya. Memberiku sekilas pemandangan yang mengejutkan. Kenapa tegang? Dia menyesap kopi. Bibirnya sedikit berbusa. Bukankah kamu sudah pernah melihatnya? Jakunku tanpa sadar bergerak. Aku merasa ada beberapa hal yang perlu dikatakan. Yu Baiwei, kita perlu membicarakan masalah batasan. Batasan? Dia memiringkan kepalanya. Tetesan air dari ujung rambutnya jatuh ke bahunya. Sebagai pacar, apakah ada masalah jika aku berpakaian santai di rumahku sendiri? Justru itulah masalahnya. Dia terlalu santai. Terlalu santai hingga aku juga tidak bisa merasa nyaman. Setidaknya, di area publik, aku kesulitan menyusun kata-kata. Yu Baiwei tiba-tiba berlutut dengan satu lutut di sofa. Ujung handuk mandi bergerak berbahaya ke atas. Dia mengulurkan tangan dan menekan sandaran sofa di belakangku, sepenuhnya menaungiku. Shen Yan'an, jangan-jangan kamu punya perasaan padaku? Ujung alisnya sedikit terangkat, seperti kucing yang licik. Jakunku bergerak lagi. Jari-jariku tanpa sadar mencengkeram sandaran tangan sofa. Bagian bawah handuk mandi, dengan gerakannya, naik beberapa sentimeter lagi. Aku terpaksa menatap wajahnya dengan seksama. Jangan bercanda, suaraku menegang. Kamu tahu ini hanya akting, kan? Dia tiba-tiba menyentuh jakunku dengan ujung jarinya. Merasakan detak jantungku yang berdebar kencang di bawah kulitnya. Lalu mengapa di sini reaksinya begitu jujur? Tepat pada saat itu, bel pintu tiba-tiba berdering. Yu Baiwei terdiam sesaat. Kami berdua melihat ke arah pintu. Siapa yang akan datang jam segini? Dia menegakkan tubuh dengan tenang, tetapi Eugene tiba-tiba melepaskan pelukannya saat ini. Aku menutup mata dengan cepat, mendengar dia terkikik sambil memasang kembali bajunya. Pengecut. Bel pintu berdering lagi, Yu Baiwei akhirnya pergi untuk membuka pintu. Seringkali menghela napas lega. Baru kemudian aku menyadari bahwa punggungku sudah basah oleh keringat tipis. Permisi, apakah ini rumah Nona Yu Baiwei? Seorang gadis asing keluar dari pintu. Saya Suking, saya mencari Shen Yan'an. Tubuhku menegang. Suking, bukankah dia bilang dia baru akan kembali ke negara itu bulan depan? Aku berjalan cepat ke pintu. Benar saja, aku melihat Suking menyeret kopernya, berdiri di sana. Dia terlihat lebih dewasa dari yang aku ingat. Rambutnya yang lembut terurai di bahunya. Matanya berbinar saat melihatku. Shen Yan'an. Yu Baiwei bersandar di kusen pintu. Eugene melihat ke arah area vital yang tertutup, memperlihatkan kulit putih yang luas. Dan kaki jenjangnya. Dia menunjukkan senyum kemenangan pada Suking. Ini adalah... Ekspresi Suking langsung membeku. Matanya bolak-balik antara Yu Baiwei dan aku. Ini Yu Baiwei. Pacarku? Aku tersendat. Tiba-tiba aku tidak tahu bagaimana mendefinisikan hubungan kami. Pacar. Yu Baiwei menjawab dengan alami, mengulurkan tangan untuk menggandeng lenganku. Shen Yan'an baru-baru ini tinggal di sini bersamaku untuk memulihkan diri. Dia sengaja menekankan kata-kata, tinggal di sini bersamaku. Wajah Suking berubah pucat di depan mata. Aku tidak tahu tentang kalian. Suking memaksakan senyum. Aku hanya kembali ke negara itu lebih awal, ingin melihatmu. Aku berdeham. Suking, sebenarnya kami, Yu Baiwei mencubit pinggangku dengan keras. Karena kamu sudah di sini, masuklah dan duduk. Yu Baiwei tiba-tiba melepaskanku. Dengan murah hati memberi jalan di pintu. Kebetulan aku sedang membuat sarapan dan makan siang. Bersama. Suking ragu-ragu sejenak, tetapi tetap menyeret kopernya masuk. Aku memperhatikan tatapannya terus tertuju pada piyama Yu Baiwei, tatapannya rumit. Yu Baiwei bertingkah seperti nyonya rumah. Dengan anggun berjalan menuju kamar tidur. Aku akan ganti baju, kalian mengobrol dulu. Begitu dia pergi, Suking segera meraih pergelangan tanganku. Shen Yan'an. Kamu dan Yu Baiwei. Bukankah kalian musuh bebuyutan? Situasinya agak rumit. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Apakah karena kecelakaan mobil dan amnesia? Suking bertanya dengan cemas. Aku ingat kau dulu bilang paling benci wanita kuat seperti itu. Pintu kamar tidur tiba-tiba terbuka. Yu Baiwei keluar dengan memakai kemejaku, sengaja tidak mengancing 3 kancing teratas. Bagian bawahnya pas menutupi pinggul. Dia masih memegang gelang giok itu di tangannya, menggoyangkannya di depan Suking. Warisan dari bibi. Cantik kan? Melihat adegan ini, wajah Suking semakin jelek. Baru kusadari bahwa Yu Baiwei sengaja melakukannya. Mulai dari peringatan membuka pintu hingga ke meja saat ini, setiap langkah mendeklarasikan kedaulatan. Aku pergi menyiapkan sarapan. Yu Baiwei mengedipkan mata padaku, berbalik dan menuju dapur. Ujung kemeja sedikit terangkat mengikuti gerakan. Memperlihatkan renda hitam. Suking menggigit bibir bawahnya. Apakah dia biasanya berpakaian seperti ini? Aku berdeham karena canggung. Hari ini agak istimewa.
Suara Yu Baiwei bersenandung terdengar dari dapur. Dia sengaja membuat suara gaduh dengan spatula. Sebentar kemudian, aroma tercium. Aku mendengar suara susu dituangkan, lalu, "Ah!" seru lirih. Secara refleks aku bergegas ke dapur. Melihat Yu Baiwei mengibas-ngibaskan tangan kanannya. Bacon yang digoreng di wajan mengepul panas. Terkena luka bakar. Aku meraih tangannya dan melihat ujung jarinya memerah sedikit. Yu Baiwei mengambil kesempatan untuk mendekat ke pelukanku. Suaranya cukup keras agar Su Qing di ruang tamu bisa mendengarnya. Sakit sekali, harus ditiup. Aku membeku di tempat, menatap wajahnya yang sangat dekat. Bulu matanya bergetar ringan. Bibinya sedikit terbuka, tampak menyedihkan, sama sekali tidak terlihat dibuat-buat. Apakah dia akan terus berakting? Aku baru saja akan berbalik, tetapi dia menarikku. Tidak perlu, dia berjinjit dan berbisik di telingaku. Kerja sama denganku. Lalu dia tiba-tiba meninggikan suaranya, suapi aku satu gigitan. Ya? Ah, dengan enggan aku menusuk sepotong bacon dengan garpu. Yu Baiwei menggigitnya dari tanganku. Ujung lidahnya secara tidak sengaja menyentuh ujung jariku. Kalian terlihat sangat mesra. Su Qing entah kapan sudah berdiri di depan pintu dapur, suaranya kering. Yu Baiwei berbalik. Sengaja menjilat sudut bibirnya. Tentu saja, lagi pula kita sudah lama tinggal bersama. Dia menekankan kata, tinggal bersama. Sarapan berlangsung dalam suasana yang aneh. Yu Baiwei sepanjang waktu seperti tidak sengaja menyentuh tanganku. Hanya saja dia secara tidak sengaja menumpahkan jus ke dirinya sendiri dan kemudian menyekanya perlahan-lahan. Yang paling keterlaluan adalah, dia langsung duduk di pangkuanku dan menghabiskan seluruh piring buah dengan garpuku. Aku lupa kau tidak suka orang lain menggunakan peralatan makanmu. Dia berkata dengan kesal, tetapi sama sekali tidak berniat untuk bangun. Su Qing hampir tidak menyentuh makanan di depannya. Saat akan pergi, dia tersenyum enggan. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Shen Yan'an, hubungi kami lagi setelah kau pulih seperti semula. Saat pintu tertutup, Yu Baiwei langsung melompat dari pangkuanku. Ekspresi manis di wajahnya lenyap seketika. Akting yang bagus, ya? Pacar, aku meraih pergelangan tangannya, ekspresiku sedikit speechless. Apa kau sudah puas bermain-main? Dia memiringkan kepalanya menatapku, kerah kemejanya setengah terbuka. Kenapa? Merasa kasihan pada mantan pacar? Mengapa melakukan ini? Aku mengerutkan kening. Kita jelas-jelas sepakat hanya berakting. Yu Baiwei tiba-tiba menggenggam tanganku. Berbalik dan berjalan menuju kamar tidur karena ada aturan yang ditetapkan dalam permainan. Hari-hari berikutnya, akting Yu Baiwei semakin menjadi-jadi. Setiap kali Su Qing mengirim pesan atau menelepon, dia selalu muncul tepat di sampingku. Entah pakaiannya berantakan atau sengaja menciptakan suara ambigu. Yang paling berlebihan adalah, dia bahkan tiba-tiba memelukku dari belakang saat aku menerima telepon, dan berkata dengan nada manja ke arah gagang telepon. Sayang, air sudah siap. Mau mandi bersama? Su Qing di ujung telepon terdiam selama 3 detik, lalu menutup telepon. Aku tidak tahan lagi. Menyudutkannya di sofa. Yu Baiwei, sebenarnya apa yang kau inginkan? Yu Baiwei mendongak menatapku, matanya provokatif, bibirnya sedikit terbuka. Dengan ekspresi, apa yang bisa kau lakukan padaku? Saat itu, tali akal sehatku tiba-tiba putus. Aku mencondongkan tubuh dan menciumnya. Awalnya hanya ingin membungkam mulutnya yang menyebalkan itu. Tak disangka, setelah Yu Baiwei tertegun selama sedetik, dia malah membalas ciumanku dengan penuh semangat. Lengannya melingkari leherku, jari-jarinya menyelusup ke sela-sela rambutku, menghilangkan jarak di antara kami sepenuhnya. Saat aku mendorongnya hingga berbaring di sofa, Yu Baiwei mengeluarkan suara. Tetapi semakin erat memelukku. Kakinya secara alami menahan pinggang kami. Saat lapisan penghalang terakhir dihilangkan, aku terkejut menemukan tubuh Yu Baiwei sedikit bergetar. Untuk pertama kalinya aku mencium. Gerakanku tanpa sadar menjadi lembut. Dia memalingkan wajahnya, pipinya memerah. Diam, lakukan apa yang harus kamu lakukan malam ini. Kami seperti dua api yang membara, saling melahap dan saling menyulut. Ketika semuanya kembali tenang, aku mengusapnya yang basah oleh keringat, tiba-tiba menyadari fakta yang mengerikan. Sandiwara palsu yang dimulai sebagai lelucon ini, entah sejak kapan telah menjadi kenyataan. Yu Baiwei bersandar di dadaku, waktu tanpa sadar menggambar lingkaran di dadaku. Jadi, aku benar-benar merasakan sakit. Hubungan apa yang kita miliki sekarang? Dia mengangkat kepalanya, matanya masih membawa panasnya nafsu. Menurutmu? Sebutan, pacar, membuat hatiku menghangat, tetapi kemudian muncul sedikit keraguan. Apakah karena Su Qing? Yu Baiwei tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Rambut panjangnya jatuh di wajahku. Shen Yan'an, apa kau benar-benar berpikir aku akan tidur denganmu hanya karena seorang mantan pacar? Aku terdiam, menatap pipinya yang memerah karena marah. Saat aku menciummu. Su Qing belum muncul. Dia berkata-kata demi kata, saat aku dan kamu tinggal bersama. Aku juga tidak tahu dia akan kembali. Jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat,
Sebuah ide yang luar biasa muncul di benakku. Maksudmu? Yu Baiwei tiba-tiba berbalik dan turun dari tempat tidur. Mengambil jubah mandi dan membungkus dirinya. Pikirkan sendiri, jenius. Melihat punggungnya berjalan menuju kamar mandi, aku tiba-tiba tertawa. Wanita yang sombong ini. Bahkan pengakuan cinta pun harus menggunakan cara yang paling canggung. Saat suara air kamar mandi terdengar, aku mengambil ponselku. Menghapus semua informasi kontak Suking. Kemudian membuka buku alamat, mengubah catatan musuh bebuyutanku, Yu Baiwei, menjadi Yu Nonaku. Setelah suara air berhenti, Yu Baiwei keluar sambil mengeringkan rambutnya. Melihatku masih di tempat tidur, dia mengangkat alisnya. Belum pergi? Aku membuka selimut, menepuk posisi di sampingku. Kemarilah, pacar. Dia tertegun sejenak, lalu sudut mulutnya sedikit terangkat. Berpikir terlalu indah, tetapi tubuhnya dengan jujur berjalan mendekat. Saat aku menariknya ke dalam pelukanku, dia berbisik pelan. Ini hanya karena tempat tidurnya lebih nyaman. Aku tersenyum dan mencium puncak kepalanya. Ya, aku percaya. Di bawah sinar bulan, kami berpelukan dan tertidur. Drama absurd yang dimulai dari kecelakaan mobil ini akhirnya berubah menjadi cinta yang paling nyata. Dan besok, saat matahari terbit, rival yang bersaing tajam di pusat perbelanjaan akan menjadi kekasih yang paling intim. Tapi sebelum itu, aku punya satu pertanyaan lagi untuk ditanyakan. Yu Baiwei, sejak kapan kamu menyukaiku? Jawab aku. Hanya suara napasnya yang teratur yang terdengar. Baiklah, masih ada banyak waktu. Aku punya banyak waktu untuk mengoreknya perlahan. Selesai. Selesai sudah. Teman-teman, mohon sukai dan ikuti. Akun ini akan terus memperbarui novel dan komik.